Terseretnya sejumlah nama selebriti yang pernah umroh memakai jasa First Travel hingga kabar bahagia kehamilan Sandra Dewi hadir dalam Intense Update berikut. Bola panas dugaan kasus penipuan dan penggelapan dana jemaah oleh First Travel yang membuat puluhan ribu masyarakat terkatung-katung nasibnya terus menggelinding. Hingga kemarin posko pengaduan di Barreskrim Polri masih terus diserbu para jemaah. Bahkan tak sedikit para korban yang sudah membayar lunas dana keberangkatan umroh yang berkisar dari 16 hingga 20 juta rupiah. Dan bukan hanya para jemaah yang menjadi korban, pihak lain yang sebelumnya juga bekerja sama dengan First Travel seperti pihak penyedia tiket pesawat mengaku mengalami kerugian hingga 9,6 miliar rupiah lebih. Maka seperti inilah kegeraman para korban yang beramai-ramai mendatangi posko pengaduan. DP waktu itu 5 juta. Pertama itu September tahun 2016 ya Bu ya. 2016 deh. Kemudian 3 bulan kemudian harus bayar pelunasan sejumlah yang ditawarkan promo itu deh 16.665 untuk promo tahun 2018. Kita pelunasannya Januari tahun 2017. Kemudian dijanjikan berangkatnya Januari tahun 2018. Ternyata kita diumumkan dari pihak First Travel-nya bahwa tidak ada promo. Semuanya tidak ada promo dan harus membayar lagi sebesar 1.250.000. Jadi ada kontrak kita sama mereka, ada sekitar berapa banyak tiket yang akan kita sediain dan mereka akan bayar. Tapi dengan kondisi hari ini yang kita lihat justru malah dia ditangkap. Nah, sementara tagihan kita ada 9,6 miliar lagi yang belum, ya ini. Nah ini 9,6 Nah ini kebetulan ini tagihan kita. Cuman dengan kondisi hari ini kan kita seluruh asetnya kan disita nih. Ya kan kita khawatir juga kalau disita untuk negara berarti kita nggak dapat ini kan gitu. Selain membuka posko pengaduan, penyidik kepolisian juga tengah mendalami sejumlah artis yang pernah menggunakan jasa First Travel untuk menjalankan ibadah di Tanah Suci. Mulai dari Syahrini, Ria Irawan hingga sejumlah selebriti lainnya kini ikut terseret dalam dugaan kasus penipuan dan penggelapan dana jemaah. Lantas, apa kata Syahrini yang pernah umroh sampai liburan di Turki dengan jasa First Travel ketika kini namanya terseret dalam kasus ini? Benarkah pihak penyidik akan segera memanggil para artis tersebut? Tidak mau menjawab apapun. Tidak mau menjawab apapun. Nanti itu sama saya. Kayaknya nggak ada sangkut paut dengan aku. Mungkin dengan manajemen ya. Terima kasih. Thank you. Sama aku nanti. Nanti akan aku jawab. Pada waktunya aku akan jawab. Ya. Makasih. Tidak perlu ada yang klarifikasi. Saya tidak bermasalah dengan siapapun. Oke? Enggak sekarang. Thank you. Ada yang artis yang difasilitasi, ada yang memang artis yang ikut, ya, ikut rombongan itu. Nah, saya tidak bisa menyampaikan karena cukup banyak. Mbak Ria Irawan, karena dia katanya waktu itu berangkat difasilitasi bersama-sama dengan Julia Perez. Kalau tidak salah Syahrini ya, Syahrini pernah ikut juga. Apakah dia nanti di sponsori atau di endorse atau memang dia ikut sendiri, itu harus dicek. Kabar bahagia tengah menyertai Sandra Dewi. 9 bulan pasca menikah dengan Harvey Mois pada 8 November 2016 lalu, Sandra Dewi kini tengah berbadan 2. Dan di usia kehamilannya yang hampir memasuki 6 bulan, pesinetron dan bintang iklan ini mengaku sudah mengetahui jenis kelamin, bahkan mempersiapkan nama untuk calon anak pertama mereka. Tapi sayangnya Sandra Dewi enggan membeberkan
jenis kelamin si jabang bayi. Lalu benarkah di usia kehamilan sekarang, Sandra Dewi lebih suka makan masakan western? Awalnya sih pas usia kehamilannya 1,5 sampai 3 bulan, itu sampai lebaran aku tuh sangat mual, muntah, sehari bisa 6-7 kali. Tapi pas aku hamil dari 0 sampai 3 bulan itu nggak ada yang tahu aku hamil kan. Jadi aku masih syuting, masih MC, masih kerja, dan sampai lebaran tahu jenis kelaminnya, happy banget. Terus akhirnya mualnya hilang. Udah saya benar-benar. Ini tiap hari, pas mual ngidam, cuman bisa pengen makan apa aja. Kalau sekarang sih semuanya dimakan. Tiap hari aku pergi, pokoknya kalau nggak syuting, kalau nggak foto, kalau nggak kerja, aku pasti jalan-jalan dari pagi sampai malam baru pulang. Sampai suamiku bilang, tukang keluyur. Pas lagi hamil, dia cuma bilang, kayak kemarin aku bilang, aduh gila aku pegel banget ya. Dari foto dari pagi sampai malam, dia cuma bilang, tolong kalau lagi hamil kerjanya jangan terlalu capek. Awal-awal ngidamnya tuh masakan Indonesia, beda-beda deh. Pas semua tuh masakan Indonesia, kayak masakan Padang, masakan Bangka, sampai semua makanan Bangka dikirim ke Jakarta dari kampung halaman. Tapi pas udah nggak mual itu Jepang, terus Western, jadi beda-beda. Sekarang udah bisa nih makan semuanya, udah bisa. Cuma aku nggak bisa makan bawang. Dari kasus First Travel hingga kebahagiaan Sandra Dewi, seperti apa pula hebohnya saat Raffi bercanda dengan putranya Rafattar Malik Ahmad. Bagaimana aksi usil Rafattar saat memaksa ayahnya tidur di lantai. Lalu bagaimana pula potret kelucuan persahabatan Rafattar dengan Gempita, Putri Gading dan Gisela. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Natasha Manuela. Dari kisah yang terangkum dalam Intense Update, inilah kisah Rafattar yang kelakuannya semakin mirip dengan Raffi, sang ayah. Pecicilan jika sudah bersama Raffi, seperti apa tingkah usir Rafattar ketika mulai dipancing Raffi? Lalu bagaimanakah kisah persahabatan Rafattar dan Gempita yang tinggal satu kompleks?